Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du. Terlebih dahulu saya mengucapkan selamat kepada penyelenggara seminar daring nasional ini, khususnya pihak Prodi PGMI, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. Dan yang kedua, tak lupa saya menyapa kepada yang terhormat Profesor Dr. Amin Suyitno yang tadi sudah menyampaikan materinya, dan karena kesibukannya dia tidak bisa penuh. Begitu pula dengan Bapak Rektor, Bapak Dekan, serta Kaprodi. Saya senang bisa bersilaturahmi dalam forum seminar virtual ini. Semoga saja kita berlanjut, meskipun saya ingin bertemu langsung, tetapi kondisi tidak memungkinkan, maka lebih baik kita melaksanakan pertemuan ini secara daring. Dan dari tema yang diberikan oleh penyelenggara, yaitu tentang pendidikan di perguruan tinggi di masa pandemi COVID-19, itu saya memfokuskan pembahasannya pada masalah yang aktual, yang sedang saat ini, yaitu kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan Merdeka Belajar di Kampus Merdeka. Dan saya khususkan masalah ini pada masa darurat pandemi COVID-19. Karena apa? Karena pada waktu kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu belum terjadi pandemi. Tetapi setelah kita mengalami pandemi ini, ternyata kebijakan ini sesuai dengan kondisi yang kita hadapi. Jadi tahun 2020 ini, yaitu sekarang ini, kita harus mempersiapkan diri untuk melaksanakan kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Dan kuliah kita itu tidak boleh berhenti. Belajar di madrasah pun tidak boleh berhenti, baik dalam kondisi normal atau darurat. Karena kalau berhenti itu berarti pembangunan intelektual dan pendidikan kita terputus. Tadi diungkapkan oleh narasumber Profesor Amin Suyitno, masih ada 4% dari kalangan lembaga pendidikan di madrasah yang tidak menyelenggarakan pendidikan. Ini disayangkan sekali. Dan meskipun darurat, kita harus menyesuaikan diri sesuai dengan kebutuhan. Kondisi darurat ini sebenarnya tidak hanya pandemi COVID-19 saja, karena kondisi darurat itu adalah keadaan krisis yang melampaui kemampuan manusia, ya, masyarakat, yang berat untuk diatasi, seperti misalnya ada gempa bumi, kemudian banjir, longsor, kemudian angin, dan penyakit seperti yang sekarang ini kita sudah menjalani kurang lebih 3 bulan ini, ya, belum ada tanda-tanda untuk normal baru. Sebenarnya kita masih dalam keadaan darurat. Seperti kampus-kampus kita di Jogja ini belum ada pertemuan tatap muka dengan mahasiswa. Semuanya masih dilaksanakan secara online. Termasuk rapat dan seminar seperti kita ini adalah untuk menyesuaikan kondisi pandemi COVID-19. Maka bagaimana madrasah dan kampus kita itu bisa menyikapi kondisi ini? Ada beberapa hal yang penting kita perhatikan sebagai kurikulum darurat. Yang pertama,
itu kebijakan belajar dari rumah. Masih tetap kita jalankan. Apalagi kita lihat tadi, zona hijau itu hanya 6% seluruh Indonesia. Sisanya 94%, ada yang kuning, ada yang oranye, ada yang merah, bahkan ada yang hitam ya, hitam pekat. Nah, ini lebih berbahaya kalau kita paksakan untuk melaksanakan pendidikan tatap muka. Jadi darurat kurikulum ini penting kita perhatikan, menjaga kesehatan dari rumah. Dan guru atau dosen tidak harus memenuhi tuntutan KI dan KD, tetapi lebih kepada pengembangan karakter, sikap, dan kemandirian. Kemandirian belajar, terutama di rumah dibantu oleh orang tuanya. Kemudian yang kedua, kurikulum darurat kita itu masih tetap menekankan kepada 3 aspek, aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan, afektif, kognitif, dan psikomotor. Tidak boleh dengan alasan darurat COVID kemudian tidak ada penanaman nilai, penyampaian pengetahuan, atau pembentukan keterampilan, itu tidak boleh ditinggalkan. Hanya saja porsinya berbeda-beda. Kalau penanaman nilai atau sikap ini lebih banyak peranan orang tua di rumah. Sedangkan penyampaian pengetahuan itu tetap diberikan oleh guru melalui daring. Dan keterampilan diberikan melalui tugas-tugas mandiri dikerjakan di rumah. Yang ketiga, ini kegiatan pembelajaran harus menumbuhkan kompetensi literasi bahasa, matematika, terutama literasi teknologi dan visual. Nah, seperti sekarang ini, mau tidak mau kita ya dituntut untuk menguasai IT, teknologi informasi. Kalau tidak kita menguasai, tentu saja penyelenggaraan pendidikan secara daring itu tidak bisa terlaksana. Kemudian juga model pembelajarannya harus berubah, ya. Jadi guru tidak perlu kaku di dalam memahami kurikulum pada masa darurat ini. Karena guru itu adalah kurikulum berjalan. Dosen itu adalah kurikulum berjalan. Maka bagaimana kurikulum bisa diimplementasikan di madrasah atau di kampus itu tetap dengan memperhatikan kebutuhan serta kondisi yang ada. Jadi tidak ada alasan untuk tidak terjadi pembelajaran. Kemudian pembelajarannya mengikuti model penemuan, juga penelitian. Artinya kalau menemukan itu siswa atau mahasiswa belajar secara mandiri, menemukan sesuatu secara kreatif, produktif, yang dia mengambil bahan-bahannya secara online. Berikutnya juga, kelas itu tidak harus dalam bentuk fisik nyata, tapi juga dalam bentuk virtual. Seperti kita sekarang ini sedang melaksanakan seminar daring nasional. Ini kelas juga sebenarnya, tetapi dunia maya. Dan ini di masa depan harus semakin kita biasakan silaturahmi virtual seperti ini. Dan kalau toh nanti mudah-mudahan kita cepat selesai dari pandemik COVID-19 ini, kemudian masuk kembali ke kelas di madrasah atau di bangku kuliah, maka kita harus tetap menjaga dan memperhatikan protokol kesehatan. Jangan karena alasan zona hijau kemudian kita bebas. Ya, jadi masker, kemudian cuci tangan, hand sanitizer itu harus jadi kebiasaan kita sehari-hari. Jangan sampai madrasah atau kampus itu menjadi klaster baru bagi penyebaran COVID-19. Nah, itulah sedikit mengenai kurikulum darurat. Sekarang saya masuk ke peta jalan menuju kampus merdeka. Silakan Ibu Moderator bisa dilanjutkan halaman berikutnya. Kampus Merdeka ini istilah dari
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim, yang artinya itu saya kutipkan dari pernyataan beliau sendiri, yaitu memberi kebebasan. Namanya merdeka itu adalah bebas, serta otonomi kepada lembaga pendidikan, termasuk di dalamnya adalah kampus perguruan tinggi, dan merdeka dari birokrasi, dari kerumitan administrasi yang berbelit-belit. Maka ya saya menyarankan ya, atau punya ide, mumpung ini masih ada kelonggaran dari Mendikbud kita, cepat-cepat dari UIN Raden Patah Palembang yang mau mengajukan profesor. Nah, ini kondisinya lebih cepat dan lancar pada saat ini. Mudah-mudahan ya. Karena di UIN Sunan Kalijaga juga sudah bertambah profesornya pada masa-masa pandemi ini. Dan dosen itu dibebaskan dari birokrasi yang berbelit-belit. Begitu pula mahasiswa diberi kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Ini inti daripada Merdeka Belajar di Kampus Merdeka. Dan dasarnya itu adalah Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tahun ini. Makanya nanti semester depan kurang lebih ya September itu sudah siap-siap kita rancang kurikulum pada pola kampus merdeka ini. Sebenarnya banyak di dalam peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan kampus merdeka ini, misalnya tentang pembukaan prodi baru, sistem akreditasi, perguruan tinggi negeri berbadan hukum, dan hak belajar 3 semester di luar program studi. Tapi dalam kesempatan kali ini tidak semuanya terkait, jadi saya ambil satu, yaitu tentang hak belajar 3 semester di luar program studi. Kira-kira di Palembang ini sudah dipersiapkan belum ini ya? Nah, jadi yang sekarang itu kurikulum di kampus, makna SKS berubah dari yang semula diartikan SKS itu sebagai jam belajar, sekarang maknanya menjadi kegiatan. Artinya mahasiswa itu bisa mengambil berbagai macam alternatif pilihan kegiatan di luar prodi asalnya selama 3 semester atau 60 SKS. Apa saja kegiatan yang bisa diambil oleh mahasiswa itu? Misalnya wirausaha, ya. Ini masih menurut undang-undang tadi. Wirausaha itu dihitung sebagai SKS. Atau kalau mau belajar di kelas, di prodi yang lain atau di kampus yang lain, itu juga dihitung sebagai SKS. Studi independen, ya belajar sendiri tetapi terukur, ada hasilnya, ada produknya yang nyata. Kegiatan mengajar di daerah terpencil, kemudian magang di satu perusahaan, proyek di desa, riset, dan juga pertukaran pelajar. Misalnya ada kerjasama dengan luar negeri, itu termasuk dihitung sebagai SKS. Atau proyek kemanusiaan. Nah, jadi pilihan dari kegiatan yang saya sebutkan tadi itu bisa dihitung sebagai SKS. Persoalannya sekarang siapa yang menentukan prodi mana dia akan mengambil, itu adalah dari pemerintah atau dari program yang disetujui oleh rektor, ya. Jadi 1 semester mahasiswa itu kuliah di prodi lain dari prodi asalnya di kampus yang sama. Dan 2 SKS itu kuliah di kampus yang lain. Maka di sini dituntut jaringan komunikasi antar prodi dan antar kampus. Ini komunikasi menjadi terbuka. Oleh karena itu nanti mahasiswa kita itu kalau sudah memilih prodinya, misalnya di PGMI
lantas dia merasa tidak nyaman, ya tidak perlu pindah prodi karena ada pilihan kuliah di prodi yang lain. Nah, sekarang saya akan menyampaikan keistimewaan dari kebijakan Kampus Merdeka ini. Sekaligus nanti akan saya akhiri dengan hambatan yang mungkin terjadi, supaya kita bisa mengantisipasi. Jadi keistimewaannya itu 60 SKS diambil oleh mahasiswa yang bersangkutan secara sukarela dan tidak dipaksakan ya. Kalau dia tetap menghendaki di prodi asalnya tidak apa-apa, tapi harus berbeda disiplin ilmunya, lintas disiplin, karena dalam kebijakan Kampus Merdeka ini prinsipnya adalah transdisiplin atau multidisiplin, ya, sehingga wawasan mahasiswa itu bisa lebih luas. Yang kedua itu masalah keistimewaan dari kebijakan Kampus Merdeka itu lebih demokratis, lebih terbuka, baik interaksinya maupun pembelajarannya. Yang ketiga ada kolaborasi. Nah, di sini dari pihak prodi sudah perlu membuat rencana ini. Kira-kira sudah atau belum ini ya, Bu Yulia ini. Membuat rencana bagaimana bisa kerjasama dengan prodi lain di kampus yang sama. Nah, kalau belum nanti perlu diadakan workshop virtual ya antar sesama prodi, menyusun kurikulum Merdeka, Kampus Merdeka. Kemudian interaksi mahasiswa dengan dosen tidak harus tatap muka langsung. Ya, sekarang difasilitasi dengan Zoom atau dengan video conference dan sebagainya. Dan pembelajaran pada Kampus Merdeka itu mengikuti prinsip berpusat kepada mahasiswa, bukan kepada guru. Yang dominan adalah mahasiswanya. Artinya dia semakin mandiri untuk belajar, untuk kuliah. Dosen hanya membimbing dan itu porsinya tidak begitu dominan. Dan kampus itu memiliki otonomi yang lebih luas. Artinya kewenangan dari prodi, dari fakultas maupun dari universitas bisa lebih besar di dalam mengelola pendidikannya. Kan tadi sudah dikatakan Kampus Merdeka menghilangkan birokrasi. Nah, jadi di sini otoritas dari kampus itu semakin besar. Kurang lebih itu keistimewaannya. Sekarang saya masuk kepada tantangan atau problem yang mungkin dihadapi ya. Ini sebagai antisipasi. Kalau misalnya kita menerapkan kebijakan Kampus Merdeka di masa pandemik ini. Jadi ini belum terjadi, tetapi saya antisipasi. Pertama, adaptasi perubahan kebijakan itu tidak mudah ya, karena butuh fasilitas, anggaran, kemudian kinerja dari dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan itu perlu dipersiapkan. Karena merubah kurikulum itu sama dengan merubah mindset pemikiran dari orangnya ya. Kalau kurikulum itu kan benda mati, tetapi kalau pelaksananya adalah manusianya. Nah, merubah manusia itu tidak mudah. Karena itu butuh sosialisasi, publikasi, ada pelatihan, dan dukungan anggaran ya. Yang kedua, persiapan dari madrasah atau kampus di dalam membuat networking atau jaringan pembelajaran antar prodi. Siap-siap saja ini. Kemudian yang ketiga, tradisi intelektual dosen dan mahasiswa itu juga ikut berubah. Yang selama ini kalau tidak datang ke kampus, ketemu dengan dosennya langsung, tidak merasa kuliah beneran, ya sekarang harus terbiasa dengan virtual dan dunia maya. Ujian skripsi, ujian tesis itu sudah melakukan konferensi lewat Zoom atau online. Kemudian ini, jadi yang keempat itu
tidak perlu menunggu dari instruksi pusat. Dari kampus itu sendiri perlu mempersiapkan fasilitas untuk belajar online. Karena kalau menunggu dari pusat nanti tidak akan jalan, padahal sudah menjadi tuntutan. Tadi kan disebutkan ada pelatihan ya, pelatihan yang melibatkan pakar dari Australia. Yang ketiga, yang kelima, image mahasiswa terhadap perguruan tinggi yang unggul saat ini itu tidak hanya dilihat dari akreditasinya. Misalnya PGMI itu akreditasinya apa? Oh sudah A. Oh, enggak. Sekarang orientasi mahasiswa tidak seperti itu lagi. Tapi yang lebih dipilih itu lulusan dari PGMI itu kemana? Terserapnya ke dunia kerja atau ke pendidikan yang lebih tinggi. Jadi semakin perguruan tinggi itu mampu menjembatani antara belajar dengan dunia kerja, itu semakin menjadi pilihan dari mahasiswa tadi. Nah, yang berikutnya yaitu pendekatan transdisiplin. Tadi sudah saya katakan ya, bahwa kita sekarang ini sedang bergerak menuju kepada multidisipliner. Tidak bisa orang menguasai satu bidang keilmuan saja, tapi tidak menguasai yang lain. Saya kira itu, Ibu Moderator, Ibu Yulia, ada keistimewaan dari kebijakan Kampus Merdeka ini, tapi juga ada keterbatasan, tantangan yang perlu kita antisipasi. Jangan sampai kita ketinggalan ya dengan kebijakan Kampus Merdeka yang ini ternyata manfaatnya bisa kita rasakan pada masa pandemik ini. Saya kira itu, mungkin nanti sisanya karena waktunya terbatas, saya berbagi dengan yang lain dan tanya jawab nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.